We love Israel. We will fight for Israel 100%, 1000%. It will be there forever. Thank you. Thank you very much. Oh, well, I love Israel. I will visit there. We stand with Israel. America's support for Israel's security must be rock solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, seberapa adidaya dan superpowernya kah Amerika? Tidak juga mengejutkan. Ternyata hasil kajian dari bukunya Michael Collins Piver berjudul The High Priest of War justru akan membuat kita memberikan sebuah kesimpulan. Kasihan sekali Amerika. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Pada 24 Oktober 2002, beberapa bulan sebelum serbuan Amerika ke Irak, Michael Kinsley, seorang penulis Yahudi liberal, menulis bahwa peran sentral Zionis Israel dalam perdebatan tentang kemungkinan perang atas Irak adalah ibarat gajah dalam ruangan. Setiap orang melihatnya, tapi tidak seorang pun menyebutkannya. Kinsley tidak berlebihan. Diskursus tentang peran lobi Yahudi terhadap politik Amerika bukan hal baru. Para penulis terkenal seperti Paul Findlay, Noam Chomsky misalnya, sudah berulang kali mengingatkan bahaya dominannya lobi Yahudi bagi masa depan Amerika. Hendrik Smith, pemenang hadiah Pulitzer, dalam bukunya The Power Game, How Washington Works, juga mengungkap sederet fakta tentang peran AIPAC, yaitu American Israel Public Affairs Committee, dalam perumusan kebijakan Amerika terhadap Zionis Israel. Kini sosok gajah dalam ruangan itu diperjelas lagi oleh Michael Collins Piver dalam bukunya The High Priest of War. Piver menyebutkan belum pernah dalam sejarah Amerika terjadi dominasi politik Amerika yang begitu besar dan mencolok oleh tokoh-tokoh pro-Israel seperti pada masa Presiden George W. Bush. Kelompok garis keras itu dikenal sebagai kelompok neokonservatif atau neokon yang begitu kuat mencengkram politik Amerika. Sebagian besar anggota neokon adalah Yahudi. Salah satu prestasi besar kelompok ini adalah memaksakan serangan Amerika atas Irak meskipun elit-elit militer Amerika dan Menlu Colin Powell sendiri semula menentangnya. Michael Collins Piver menulis bahwa perang melawan Irak sengaja diatur oleh jaringan Zionis garis keras sayap kanan yang kecil namun kuat. Elemen-elemen yang menyebut dirinya neokonservatif di tingkat tinggi pemerintahan Bush. Dengan terampil mereka dibantu dan bersekongkol oleh orang-orang yang berpikiran sama di organisasi kebijakan publik, lembaga pemikir, publikasi, dan lembaga lainnya yang semuanya saling berhubungan erat dan pada gilirannya terkait dengan kekuatan Likudnik garis keras di Israel. Buku Piver ini ditulis dengan paparan fakta secara ringkas dan lugas serta foto-foto para tokoh neokon. Piver membahas peran kelompok garis keras Zionis Yahudi di Amerika dengan menguraikan satu persatu latar belakang dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konspirasi neokonservatif ini seperti Richard Perle, William Kristol, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Robert Murdoch, juga ilmuwan dan kolumnis terkenal seperti Bernard Lewis, Charles Krauthammer, serta tokoh-tokoh Kristen fundamentalis seperti Jerry Falwell, Pat Robertson, dan Tim LaHaye. Menurut Philip Golub, seorang wartawan dan dosen di University of Paris yang menulis tentang strategi kelompok neokon, kelompok ini telah berhasil menjadikan Presiden Bush sebagai kendaraan untuk menjalankan satu kebijakan berbasis pada unilateralism, permanent mobilization, dan preventive war. Apa yang ditulis oleh Piver kemudian seperti menjadi kenyataan. Itu bisa dilihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika terhadap Syria, Iran, dan lain sebagainya. Sebelumnya tahun 1994, Piver sudah menggegerkan Amerika dengan bukunya berjudul Final Judgment yang membongkar peran agen rahasia Israel yaitu Mossad dalam pembunuhan John F. Kennedy. Piver berkeliling ke berbagai negara untuk menjelaskan isi buku yang di Amerika tidak dapat dijual di toko-toko buku utama. Dan pada Maret 2003, Piver diundang berceramah di Zayed Center for Coordination and Follow-up Abu Dhabi. Ceramahnya mendapat liputan luas di media-media Arab. Ketika itu menjelang serangan Amerika ke Irak, Piver sudah mengingatkan bahwa serangan atas Irak dilakukan atas pengaruh lobi Israel dalam kerangka mewujudkan impian kaum Zionis untuk membentuk Israel Raya. Presiden Bush tampaknya didorong oleh fundamentalisme Kristen dan pengaruh kuat lobi Yahudi, kata Piver saat itu. Serangan Amerika atas Irak merupakan tahap awal
dari sebuah perang besar yang sudah jauh dirancang oleh kelompok neokon ini. Ari Shafit menulis di koran Haaretz bahwa perang atas Irak disusun oleh 25 intelektual, sebagian besar Yahudi, yang mendorong Presiden Bush untuk mengubah wacana sejarah. Tulisan Shafit menyiratkan satu fenomena ironis dalam tradisi politik Amerika. Betapa mayoritas rakyat di negara adik kuasa yang begitu hebat kekuatan militernya itu ternyata tidak berdaya menghadapi cengkraman kelompok minoritas neokon yang didominasi Yahudi. Michael Lynn, seorang penulis Amerika, mengungkapkan bahwa impian kelompok neokon untuk menciptakan sebuah imperium Amerika sebenarnya ditentang oleh sebagian besar elit perumus kebijakan luar negeri Amerika dan mayoritas rakyat Amerika. Lynn juga menyebut bahwa koalisi Bush dan Sharon juga berkaitan dengan keyakinan mereka, bukan karena faktor kebijakan. Itu bisa dilihat dari latar belakang Bush yang berasal dari keluarga Kristen fundamentalis. Kelompok Kristen fundamentalis itu menggunakan legitimasi ayat-ayat Bible dalam mendukung Zionis Israel. Kalangan Kristen ini membenarkan hak historis Zionis Israel atas Palestina dengan menggunakan dalil Bible. Kitab Kejadian 12:3. Itu menyebutkan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, cengkraman atau pembajakan kelompok neokon terhadap politik Amerika sebenarnya meresahkan banyak umat manusia. Mereka sedang menjalankan satu skenario besar, yaitu perang global, dengan menempatkan Islam sebagai musuh utama peradaban dunia. Dalam bukunya Painting Islam as the New Enemy, Abdullah Hayez Zalum juga memberikan gambaran cukup baik tentang peran dan skenario kelompok neokon dalam membentuk tata dunia baru pasca Perang Dingin atau The New World Order. Simpulnya, ada The New World Order, simpulnya, adalah rekayasa hegemoni sebuah American Empire. Itu dibuktikan dengan berbagai dokumen yang disusun oleh tokoh-tokoh kelompok ini, seperti rancangan pertahanan yang disusun oleh Val Wolfowitz berkaitan dengan tata dunia baru. Tujuan pertama kami adalah mencegah munculnya kembali pesaing baru. Para intelektual neokon seperti Samuel Huntington dan Bernard Lewis kemudian merumuskan rancangan tata politik internasional berbasis pada teori Clash of Civilization. Lewis, yang anaknya aktif dalam kelompok lobby Yahudi DS yaitu AIPAC, adalah orang pertama yang mempopulerkan wacana Clash of Civilization melalui artikelnya berjudul The Roots of Muslim Rage, yaitu akar-akar kemarahan Muslim, dalam jurnal Atlantic Monthly tahun 1990. Artikel ini merupakan persiapan untuk menentukan siapa musuh baru Barat setelah Perang Dingin. Dari sinilah kemudian muncul skenario untuk menunjuk Islam sebagai musuh atau rival utama Barat ditentukan. Sebelumnya banyak buku tentang Islam dan Barat yang ditulis Lewis, seperti buku The Arab and History, The Emergence of Modern Turkey, Semites and Anti-Semite, dan Jews of Islam, dan Islam and the West. Buku Lewis yang berjudul What Went Wrong dikritik oleh Michael Colin Piper sebagai buku yang secara keji menyerang sejarah Arab dan kaum muslimin. Bukunya The Crisis of Islam juga merupakan buku yang memberikan begitu banyak justifikasi terhadap kebijakan Barat dan Zionis Israel terhadap dunia dan kaum muslimin. Gagasan Lewis ini kemudian dipopulerkan oleh Huntington melalui bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. Sejak awal 90-an, kelompok neokon sebenarnya telah merancang satu wacana global dengan ancaman Islam sebagai agenda utama Barat. Wacana tentang bahaya fundamentalis Islam digulirkan dengan kencang melalui berbagai penerbitan, baik buku-buku kajian ilmiah maupun media massa. Tahun 95, Sekjen NATO menyatakan, politik Islam itu setidaknya sama berbahayanya dengan komunisme di Barat. Namun, skenario viktimisasi Islam atau menjadikan Islam sebagai kambing hitam itu kurang berjalan lancar. Lalu terjadilah setelah itu peristiwa besar 11 September 2001 yang kemudian mengubah peta politik dunia dan berhasil memunculkan perang melawan terorisme sebagai isu utama dalam arena politik internasional. Wacana perang melawan terorisme sebenarnya merupakan wacana yang tidak masuk akal. Sebab kata Noam Chomsky dalam bukunya 9 to 1, kita tidak boleh lupa bahwa Amerika sendiri adalah negara teroris terkemuka. Dalam buku Western State Terrorists, dikompilasi data-data dari sejumlah penulis seperti Chomsky, Edwards Herman, Richard Falk, dan sebagainya yang menunjukkan
bagaimana Barat, terutama Amerika dan Inggris, menggunakan isu terorisme sebagai alat politik luar negerinya. Melalui bukunya ini, Piper berhasil memperjelas apa dan siapa yang sebenarnya berada di balik isu-isu dan peristiwa penting dalam panggung politik internasional saat ini. Lebih menarik ditampilkan juga dalam buku ini foto-foto para tokoh neokon. Dunia Islam perlu menyadari bahwa sebuah skenario perang global dengan menjadikan kelompok Islam sebagai musuh utama telah dijalankan oleh kelompok neokon dengan menjadikan Presiden George W. Bush dan politik Amerika sebagai kendaraan mereka. Politik viktimisasi Islam merupakan upaya pengalihan dari masalah sebenarnya yang dihadapi pemerintah Amerika. Politik ini tidak memberikan kesempatan masyarakat Amerika untuk secara kritis menilai kegagalan atau kesuksesan pemerintahannya. Sebab mereka senantiasa dijejali dengan berbagai informasi media-media jaringan neokon yang mengisukan akan datangnya serangan teroris Islam. Alhasil, satu kalimat yang perlu diungkapkan setelah membaca buku Michael Collins Piper ini adalah kasihan sekali Amerika. Demikianlah semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.